Bapa, buat malam hari ini kami bersyukur karena kami tahu kerajaan-Mu datang di tengah-tengah kami Tuhan. Setiap kali kami menyembah, memuliakan Engkau, meninggikan Engkau, hadirat-Mu, kerajaan-Mu datang di tengah-tengah kami. Bersyukur buat malam ini berbicara kepada umat-Mu yang Kau cintai Tuhan. Sampaikan pesan firman pada malam hari ini. Dan buat setiap kami ini makin kenal Tuhan. Makin tahu tentang calling, panggilan kami dan identitas kami dalam Engkau Tuhan. Terima kasih buat malam ini. Kami tahu hidup kami akan diubah Tuhan sekali lagi. Kami tahu ada pembalikan keadaan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Sampaikan pesan-Mu. Urapi hamba-Mu bisa menyampaikan firman pada malam hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama terima kasih banyak buat Bu Selvi yang memberikan kesempatan buat saya bisa menyampaikan pesan Tuhan pada malam hari ini. Malam hari ini sesuai dengan tema dari AOC adalah Your kingdom come, your will be done. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak. Saudara, ini dua kalimat yang tidak bisa dipisahkan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak. Setiap kali ada kehendak Tuhan di suatu tempat, maka kerajaannya akan ada di sana. Setiap kali kerajaan Tuhan datang, maka kehendak Tuhan harus dinyatakan di tempat itu. Gak bisa dibagi-bagi, saudara berkata, oh kerajaan-Mu aja yang datang. Tapi kami ini gak mau kehendak-Mu datang. Gak bisa saudara. Sebab dua hal ini, dua yang menjadi satu. Dan saya berdoa pada hari ini, sungguh kerajaan Tuhan datang di tengah-tengah kita. Sebab ada orang-orang yang berkata, Tuhan aku juga mau kehendak-Mu yang terjadi. Dan bukan kehendak-Ku yang terjadi. Kehendak-Mu Tuhan yang terjadi. Hari ini kita akan buka firman Tuhan sama-sama dari Ester pasal yang ketiga. Ayat 12 dan ayat yang ke-13. Ester pasal yang ketiga. Ayat 12 dan ayat yang ke-13. Karena masih dalam suasana Purim, hari ini saya mau bacakan cerita ini, firman Tuhan ini. Maka dalam bulan yang pertama pada hari yang ke-13, dipanggillah para panitera raja. Lalu sesuai dengan segala yang diperintahkan Haman, ditulislah surat kepada wakil-wakil raja, kepada setiap bupati yang menguasai daerah, kepada setiap pembesar bangsa. Jadi kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Surat itu ditulis atas nama Raja Ahasiweros dan dimeterai dengan cincin meterai raja. Surat-surat itu dikirimkan dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan supaya dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan semua orang Yahudi, daripada yang muda sampai kepada yang tua. Bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan pada satu hari juga, pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, dan supaya dirampas harta milik mereka. Hari itu di kerajaan Media Persia, orang-orang Yahudi sedang dalam keadaan yang gelap. Sebab hari itu kekuasaan dari kerajaan setan sedang berkuasa. Semua orang Yahudi mengalami kegelapan pada hari itu. Sebab ada sebuah dekret dari presiden, dari raja. Ada sebuah surat dari raja yang dikeluarkan. Yang berkata pada tanggal 13 bulan Adar, musnahkan, habisi semua orang Yahudi. Laki-laki atau perempuan, besar, tua atau anak-anak, bahkan bayi, habisi semua. Dan hari itu yang sedang kerja di kerajaan Media Persia adalah kerajaan kegelapan. Tapi sanggupkah saudara? Di tengah kerajaan kegelapan yang sedang kerja dengan sangat kuat itu, ada anak-anak Tuhan yang bisa mendatangkan kerajaannya. Sebab kerajaan kegelapan akan segera disingkirkan. Dan kerajaan terang, kerajaan Tuhan akan datang di negara itu, di bangsa itu. Kalau ada orang-orang yang bisa meminta dengan sungguh-sungguh dan berjuang sungguh-sungguh, berperang dalam peperangan rohani yang sungguh-sungguh, sehingga semua kegelapan yang menguasai tempat itu
disingkirkan. Kita tahu ending kisah ini. Kerajaan Tuhan datang. Sekalipun hari itu cuma ada 2 orang. Yang tidak banyak, cuma 2 orang. Ester dan Mordekai. Yang hari itu berdiri di hadapan Tuhan. Yang minta kerajaan Tuhan datang. Dan menyingkirkan semua kerajaan kegelapan pada hari itu. Rasanya kalau kita baca cerita ini, inilah ending akhir dari segala-galanya buat orang-orang Yahudi. Sebab dikatakan pada tanggal 13 bulan Adar musnahkan semua. Ending dari segala-galanya. Udah mau diapain lagi? Mereka cuman orang buangan. Mereka cuman minoritas, gak banyak. Mereka juga bukan orang-orang yang hebat. Dan apa yang disuratkan hari itu, yang diperintahkan pasti terjadi. Tapi tahukah saudara, setiap kali kerajaan Tuhan datang saudara, dia akan meng-cancel, amin. Meng-cancel semua yang negatif. Semua yang jahat, semua yang gelap akan di-cancel. Itulah kenapa Tuhan Yesus mengajarkan, berdoa dan minta, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Kalau dia mengajar doa itu, dia tahu betapa hebat, betapa dahsyatnya. Kalau ada anak-anak Tuhan yang bisa berdoa, bisa berperang, dan mendatangkan kerajaannya. Di tengah situasi gelap itu, mereka gak tahu harus berbuat apa saudara. Alkitab mencatat, mereka cuma nangis, meratap, mereka koyakkan jubahnya. Meratap dengan sangat pedih. Kalau cuma berhenti sampai menangis, meratap, mengoyakkan jubah, duduk di atas abu, cuman itu, perubahan tidak akan pernah terjadi saudara. Tapi Alkitab berkata, bukan berhenti di nangis, mengoyakkan jubah. Bukan cuma ambil abu dan duduk di atas abu. Mereka doa dan puasa. Disitulah letak kunci yang sangat luar biasa. Di mana kerajaan Tuhan didatangkan. Ketika ada umat Tuhan yang merendahkan hati, merendahkan diri dalam doa dan puasa. Kuasanya dialirkan, kerajaannya datang. Amin. Kenapa sih ada kegelapan pada hari itu? Kenapa kok sampai gelap di media Persia? Sebab hari itu gara-gara satu orang kok saudara. Yaitu Mordekai. Mordekai ini diperintahkan supaya tunduk menyembah kepada Haman. Sebab semua orang-orang di kerajaan itu harus tunduk kepada Haman. Menghormati. Ada satu orang yang keras kepala saudara. Kenapa sih kok masih keras kepala? Seandainya hari itu Mordekai mau menyembah, menundukkan diri, selesai kok masalahnya. Kenapa mesti tetap tegak, gak mau hormat? Tapi ini orang adalah orang yang pegang prinsip dalam kehidupannya. Aku ini anak Tuhan, aku anak kebenaran, aku tunduk kepada Tuhan. Dan bukan apa yang manusia mau kerjakan. Itu yang membuat hari itu Mordekai mungkin satu-satunya orang yang tetap berdiri dan tidak mau menyembah Haman hari itu. Tapi di Alkitab ini saudara, ada orang lain juga saudara. Yang dia pegang prinsip dengan sangat kuat dalam kehidupannya. Dia gak pernah mau tukar prinsip dalam hidupnya sebagai anak Tuhan. Sadrah, Mesak, Abednego. Ini 3 orang yang pernah Raja Nebukadnezar berkata, tunduk menyembah patung yang aku buat. Dan mereka bertiga tetap berdiri dan tidak mau tunduk menyembah. Raja berikan kesempatan sekali lagi. Tunduk menyembah. Tetap tidak. Dan mereka harus dibuang ke dapur api saudara. Tapi apa yang Tuhan buat? Kalau ketemu orang yang mau taat dengan Tuhan. Dan mau pegang firman dengan kuat. Tuhan suka dengan orang ini. Dan di dapur api itu. Dia membuat api yang harusnya membunuh Sadrah, Mesak, Abednego. Tidak berdaya. Itu api tidak punya kekuatan. 3 orang ini selamat. Bahkan ada 4 orang di dalam dapur api. Dan yang keempat, Alkitab berkata, mukanya seperti anak dewa. Saya tahu itu Tuhan
yang hadir hari itu. Kerajaan Tuhan hadir hari itu. Ada 3 orang yang berkata, Tuhan, apapun Engkau yang nomor 1 dalam kehidupan kami. Dan hari itu kerajaannya datang. Yang membuat 3 orang ini keluar dari api tanpa terbakar sedikit pun. Dan mereka diangkat tinggi. Dan dikatakan Nebukadnezar berikan satu peraturan. Siapapun yang menghina Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego akan dihabisi, dibinasakan. Dan di kerajaan Nebukadnezar ada satu kerajaan yang lebih tinggi lagi. Kerajaan Tuhan ditegakkan di sana. Kenapa saudara? 3 orang yang berkata, aku pegang firman. Aku mau taat pada Tuhan. Hari itu sama dengan Mordekai. Tapi apa yang diambil keputusan itu membuat seluruh bangsa itu, khususnya orang-orang Yahudi, dalam penderitaan. Karena mereka itu hari itu akan dibantai, dihabisin. Tapi bersyukur di tengah keadaan yang gelap, yang berat itu, mereka berdoa dan berpuasa. Saudara tahukah, setiap kali kau berdoa dan berpuasa, engkau sedang mengaktifkan surga. Amin. Saya tahu saudara ini orang-orang kelompok yang suka doa dan puasa. Kami di Semarang juga dapat tugas saudara. Dalam 40 hari ini dikatakan doa dan puasa. Aduh, kok lama banget ya. Tapi saya bersyukur, lewati saja. Setiap kali kau doa dan berpuasa, engkau sedang mengaktifkan surga. Amin. Membuat malaikat-malaikat tidak nganggur. Betapa banyak orang-orang Kristen yang membuat malaikat di surga nganggur, gak kerja apa-apa. Karena kau tidak pernah minta, gak pernah doa dan gak pernah puasa. Tiap kali kau doa dan puasa, surga akan sangat aktif turun ke dunia ini. Dan dia kerjakan banyak perkara yang besar. Ketika Mordekai doa dan dia berpuasa, Tuhan, bagaimana caranya? Keadaan kami sedang gelap, keadaan kami gelap. Tiba-tiba jawaban muncul. Tuhan berkata, sudah ada jalannya. Kita tidak tahu jalannya. Kalau hidupmu hari ini kau merasa Tuhan hari ini gelap. Ada kegelapan. Ada yang aku tidak tahu yang di depan ada apa Tuhan. Yang kami lewati suka dan berat. Tuhan sudah tahu jawabannya. Engkau tidak tahu tapi Tuhan tahu jawabannya. Detik engkau datang kepada dia dan minta jalan keluar. Dia akan bicara. Dan hari itu Tuhan bicara pada Mordekai. Sudah ada jalan keluarnya di istana. Esther, aku taruh dia di sana. Dia akan jadi jalan keluar untuk tolong melepaskan bangsa ini. Saya tahu hari itu ketika Tuhan bicara pada Mordekai, dia sangat bergairah. Ternyata di tengah kegelapan ini, Tuhan sudah siapkan jalan keluarnya. Saudara sekalian, apapun keadaanmu, ingat. Tuhan selalu punya jalan dalam hidupmu. Amin. Dia tidak pernah bingung. Dia tidak pernah gugup. Dia gak pernah khawatir. Dia gak pernah takut. Karena dia selalu punya jalan. Dan dia mau buka dalam hidup saudara. Cuma kita ini yang khawatir. Takut. Dan gentar kadang-kadang. Sebab kau tidak tahu. Tapi dia tahu. Ketika Mordekai tahu. Dia kirim utusan. Bicara pada Esther, Esther, engkau yang harus melepaskan bangsa kita. Sebab ada satu surat dikirim raja ke seluruh kerajaan Media Persia. Memusnahkan bangsa kita. Dan kamulah orangnya yang ditunjuk Tuhan. Kamulah orangnya. Saudara kira-kira enak gak? Kalau ditunjuk kamu orangnya yang akan melepaskan bangsa ini. Kita mungkin senang. Kalau Tuhan tunjuk kamu orangnya. Kamu kelompok yang akan membebaskan bangsa ini. Senang. Tapi setiap tugas Tuhan itu mengandung resiko. Esther kaget mungkin. Kalau Mordekai berkata kamu orangnya Esther. Yang akan melepaskan bangsa kita. Dan dia berkata maaf Mordekai. Aku tidak mungkin menghadap raja. Dalam 30 hari raja tidak panggil aku. Gak bisa. Ini waktu sudah urgent, sangat pendek waktunya. Kalau kamu gak cepat bertindak, kita akan habis Esther.
Kamu harus bicara dalam hari-hari ini. Mau tidak mau. Gak bisa. Dalam 30 hari gak dipanggil raja. Dan Mordekai berkata, bagus. Oke, Ester. Kalau Tuhan kasih di kamu kuncinya. Dan kamu tidak mau pakai kunci itu. Tuhan akan tolong bangsa kita. Tapi bukan lewat kamu, Ester. Dia akan pakai orang lain. Tuhan tetap bisa tolong bangsa kita. Tapi dia tidak pakai kamu. Dan dia singkirkan kamu. Dia pakai cara lain. Saudara, itu kata-kata dari Mordekai. Saya tahu Tuhan yang kasih hikmat buat Mordekai ngomong kata-kata itu. Itu kata-kata tembus ke hatinya Ester. Kalau kamu tidak mau, jangan sangka kamu tidak akan mati. Kamu akan mati. Dan Tuhan pakai orang lain. Dan tiba-tiba itu kata-kata menyentakkan hati Ester. Sebab di tangan dialah Tuhan taruh kuncinya untuk membebaskan bangsa Israel. Saudara tahu gak? Kau sadar atau tidak? Di tangan saudara dan di tangan saya. Dia taruh kunci itu saudara. Di kamu kuncinya. Engkau mau kerjakan, engkau mau eksekusi. Atau kau berkata, no, aku takut. Kalau aku kerjakan, kalau sampai aku mati gimana? Enggak, aku gak mau. Ada begitu banyak orang Kristen yang Tuhan kasih kunci di hidupnya untuk menerobos, buka sesuatu, minta sesuatu. Tapi kau tidak pakai kunci itu. Dan kau simpan. Karena kau berkata, aku takut. Karena aku takut. Dan kau taruh. Sakit saudara. Kalau kunci itu diambil lagi. Dan dia pindah ke orang lain. Saya berdoa, Tuhan, tolong aku. Tiap kali kau kasih kunci dalam hidupku. Untuk menerobos membuka sesuatu. Beri kesanggupan oleh anugerah-Mu. Aku tidak mampu. Tapi berikan kesanggupan Tuhan. Untuk aku tetap pegang itu. Dan aku eksekusi dan aku lakukan. Sampai kehendak-Mu jadi. Dan kerajaan-Mu datang di tempat itu. Ketika Mordekai bicara itu, Ester sadar. Dan dia berkata, baik. Kamu doa dan puasa 3 hari untuk aku. Kalau sampai aku harus mati, biarlah aku mati. Disitulah kemenangan besar buat Ester. Waktu dia ngomong, kalau aku harus mati, biarlah aku mati. Disitulah Ester mati dari kehendaknya. Dan ketika dia harus menghadap raja, dia tidak usah mati. Sebab peraturannya siapapun yang menghadap raja, kalau nggak dipanggil laki-laki atau perempuan, mati. Tapi Ester sebelum dia menghadap raja, dia sudah mati kok. Sebab dia berkata, kalau aku harus mati, biarkan aku mati. Dia mati atas kehendaknya. Dan dia ambil kehendak Tuhan. Disitulah kematian yang paling sukar. Engkau mati atas kehendak-Mu sendiri. Dan kau berkata, Tuhan, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku. Dan detik itu juga, saya tahu kerajaan Tuhan datang dan turun atas media Persia. Untuk mengubah semua kegelapan bagi orang Yahudi. Terang Tuhan terbit. Satu orang berkata, kalau aku harus mati, biarkan aku mati. Dan setelah dia puasa 3 hari, saudara, dia datang menghadap raja. Saudara, memang untuk kita mematikan kehendak itu, kemauan kita kadang-kadang sukar, saudara. Sebab kita ini punya ego, harga diri yang kadang-kadang terlalu mahal dan terlalu kita pertahankan. Kadang-kadang penghalang terbesar buat kita adalah saat kita mematikan kehendak kita, ego kita. Itu kadang-kadang terlalu mahal. Tapi kalau kau belajar taruh meletakkan harga dirimu, kehendakmu dan egomu, Tuhan akan datang dan kerja dengan luar biasa. 2 bulan yang lalu saudara,
Saya ini sekian bulan yang lalu saya mendoakan ada satu anak jemaat yang sakit, saudara. Ini sakitnya gak ketahuan sama dokter. Anak perempuan SMA kelas 1. Setiap hari kedinginan. Dia udah pakai jaket tetap kedinginan. Dia ke sekolah gak bisa karena sekolahnya pakai AC. Naik mobil dengan papanya gak bisa, di mobil ada AC. Di rumah tidur juga gak bisa pakai AC. Dia berbulan-bulan menderita. Dibawa ke dokter ke luar negeri, dokter gak tahu apa penyakitnya. Dokter bilang dia cemas, dia takut, cuman itu ngomongnya. Tapi gak bisa, diobatin ini, obatin itu, macam-macam gak bisa saudara. Didoakan, membaik saudara. Selesai perasaan dinginnya, gantian. Dia ini ceguan terus, ceguan, tahu ceguan ya? Gitu. Setiap menit ceguan saudara, bayangkan. Itu penderitaan kasihan anak itu. Dokter berkata, iya betul ini kecemasan yang dialami. Gak bisa sekolah, di sekolah ketakutan, 6 bulan gak ke sekolah saudara. Dan sekolah berkata harus dikeluarin anak ini. Karena kalau diperpanjang kami gak bisa. Dia sudah 6 bulan gak sekolah, gak mungkin. Dan anak ini makin berat keadaannya. Apakah saya mendoakan? Ya saya doakan saudara. Tapi gak berubah saudara, tetap keadaannya. Saya pun rasanya Tuhan gimana ya, pendeta mendoakan kok tidak ada kuasanya. Ya kan, saya juga gak enak loh saudara. Tapi ya memang yang menyembuhkan kan Tuhan. Sampai satu kali tanpa sengaja. Sepupunya dari anak ini, mamanya punya sepupu. Berkata dengan istri saya, yuk kita dolan ke rumah itu. Kasihan loh, anaknya sakit. Maka hari itu tanpa pengaturan, istri saya dan 3 teman mengunjungi anak itu di rumahnya. Mamanya ditelepon pulang ke rumah karena namanya kerja. Mereka berenam berdoa. Waktu sedang berdoa, mereka Tuhan tolong anak ini. Dan tiba-tiba Tuhan tuh ngomong satu kata bagus. Dalam 1 bulan ini, anak ini akan sembuh. Dalam 1 bulan. Tapi itu pendoa gak berani ngomong. Ini udah berbulan-bulan sakit, diobatin macam-macam, gak sembuh. Kok tiba-tiba pesan Tuhan datang, 1 bulan setelah ini, sembuh. Gak berani ngomong. Semua pendoa setelah mendoakan dengan bagus pulang mereka. Dan di tengah jalan ngobrol sama istri saya. Bu Tete, tadi Tuhan ngomong 1 bulan dari sekarang sembuh. Kenapa gak disampaikan? Bu, aku takut. Kalau gak sembuh gimana? Loh betul saudara, itu orang pintar itu. Siapa yang berani ngomong ini udah berbulan-bulan dirawat gak sembuh? Istri saya ngomong sama saya, yang tadi aku doain. Dan pendoa ngomong 1 bulan dari sekarang sembuh. Nah saya itu bersyukur saudara. Sudah tidak punya harga diri. Udah banyak diapain orang udah jelek-jelekin. Gak apa-apa. Sudah kadung jelek kan. Jadi saya panggil papanya sini. Ada pendoa dapat yang doakan ke rumahmu. 1 bulan dari sekarang anakmu sembuh. Pak kok berani ngomongnya. Sebab sudah tidak punya harga diri. Kalau masih punya banyak kuat, tidak akan ngomong. Saya bilang terserah, mau sembuh tidak urusan. Kalau Tuhan ngomong, aku ini percaya. Saya ngomong, kamu doa, kamu puasa, aku bantu. Kita sama-sama berkumpul sampai anakmu sembuh. Lewat saudara, sekian waktu saya sudah lupa. Satu pagi di ibadah, papanya datang. Pak Victor, luar biasa. Tepat 1 bulan, anak saya sembuh, tidak cegukan lagi. Dan yang kedua, dia sudah masuk sekolah dan dia enjoy. 2 hal kena. Saya bilang wow. Bukan saya loh saudara, yang dapat pendoa itu. Bagian saya cuma menyampaikan pesan Tuhan. Tapi hari itu untung saudara, saya taat. Saya tahu. Itu kunci dikasih saudara. Kesembuhan anak itu ngomong 1 bulan. Tidak ada yang berani. Dioper ke saya pegang kunci itu. Oke, biarkan aku yang bicara. Pak, kalau sampai tidak terjadi, kamu gak malu. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Malu seberapa sih saudara? Ya kan? Harga diri kita seberapa mahal sih saudara? Dia bilang Tuhan, tolong hambamu ini. Selalu kalau kau kasih kunci, biarkan dengan keberanian aku buka itu. Dan dia bersuka cita. Istrinya aja dia berkata, oke, aku
Aku lihat mujizatnya. Aku mau ikut ke HTI sekarang. Aku mau ikut. Sebelumnya gak mau saudara. Aku mau datang. Dan hari ini suami istri komitmen kami mau. Dua-dua kami mau datang. Karena kami lihat Tuhan kerja dengan dahsyat. Kadang-kadang saudara, semudah itu cara Tuhan. Apa yang membuat sukar mujizatnya turun. Apa yang buat sukar kerajaannya datang. Karena kau dipercaya. Tapi kau tidak pakai kepercayaannya. Sebab harga dirimu dan ketakutanmu. Ester berkata, puasa ya. Kalau harus mati, biarkan aku mati. Dan Ester pasal 5 ayat yang pertama berkata, pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja. Tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan. Di dalam istana. Berhadapan dengan pintu istana itu. Ayat 2. Ketika raja melihat Ester sang ratu berdiri di pelataran. Berkenanlah raja kepadanya. Sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya. Ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester. Dan menyentuh ujung tongkat itu. Setelah dia berkata, kalau harus mati, biar mati. Bagus dicatat di Alkitab ini. Setiap kata dan kalimat yang Alkitab tulis, gak kebetulan saudara. Dikatakan Ester mengenakan pakaian ratu. Loh, kan tiap hari dia kan ratu. Tiap hari pasti baju ratu. Enggak saudara. Tiap hari Ester pakai baju yang indah, yang mahal. Ya, tapi bukan pakaian ratu. Sebab baju ratu hanya dipakai oleh seorang ratu atau queen pada hari-hari tertentu. Di upacara kerajaan, upacara resmi. Ada hal yang sangat penting. Dia akan kenakan pakaian ratu dan mahkota lengkap dia pakai. Tapi tiap hari dia akan pakai baju ratu. Dia pakai baju yang bagus dan mahal. Ya. Tapi hari itu Ester tahu. Ini hari penting. Sebuah penentuan akan dibuat hari ini. Dia tahu hari itu lebih penting dari semua pesta-pesta kerajaan. Dia tahu hari itu hari yang sangat menentukan nasib bangsanya. Dan dia pakai semua baju ratunya. Dia pakai mahkota. Dan dia masuk menghadap kepada raja. Bicara apa itu saudara? Aku tahu siapa identitasku. I am the queen. Aku ini ratu. Dan aku tahu apa otoritasku. Semua yang menghadap raja. Gak dipanggil mati. Tapi aku tidak. Karena I am the queen. Aku ini ratu. Aku mempelainya. Aku adalah istrinya. Masakan dia bunuh aku? Tidak mungkin. Itu yang membuat dia begitu berani hari itu. Dia pakai. Dia mau tunjukkan raja. Aku ini mempelai. Saudara. Jubah apa yang sedang kau pakai hari ini? Jubah apa? Dia tidak sedang bicara jubah yang di luar kau saudara. Tapi jubah yang spiritual, yang rohani. Yang kau pakai dalam hidupmu. Menentukan identitasmu dan otoritasmu. I am the queen. Mempelai. Waktu dia maju. Raja lihat. Tidak ada keinginan dalam hati raja. Membunuh, menghukum Ester. Gak ada. Tapi kita berkata, berkenanlah hatinya. Dia ulurkan tongkat itu. Di lanjutan nanti kita baca. Raja bertanya, engkau mau apa? Setengah kerajaanku aku berikan buat kamu. Dia gak minta itu kok saudara. Tapi hari itu sang raja berkata, aku berkenan kepadamu. Dia datang dengan jubah ratunya. Identitas dan otoritasnya. Saudara hari ini, engkau harus tahu siapa engkau di dalam Tuhan. Dan kau tahu betapa besar otoritas yang diberikan buat kita. Tarik kerajaannya datang. Dan kehendaknya jadi. Dalam hidupmu, keluargamu, kotamu, bangsamu. Dia kasih itu saudara. Identitas yang jelas dan otoritas. Dan hari itulah
dia tidak mati, saudara. Raja bertanya, ada apa? Kira-kira dia 2 kali undang raja ke pesta. Sampai hari itu dia mengalami kemenangan yang luar biasa di dalam pestanya itu, saudara. Sebab dia tumbangkan kerajaan kegelapan yang hari itu ada pada hidup Haman. Dihancurkan kuasa kegelapan itu yang mau menghabisi seluruh orang Israel. Dikalahkan, dihancurkan hari itu, saudara. Di pesta itu raja datang dan Haman datang. Dan dia ngomong, raja, aku cuma minta satu hal, nyawaku dan nyawa bangsaku. Raja berkata, ya aku berikan. Ada orang yang ingin membunuh aku, menghabisi aku. Raja tanya, siapa? Dan dia tunjuk, ini orangnya, Haman. Dan hari itu juga, saudara, dia dihabisi, saudara. Dan hari itu Ester tidak mati. Kerajaan Tuhan datang. Haman mati hari itu. Tapi orang yang kedua adalah Mordekai. Mordekai ini juga orang yang doa dan puasa. Orang yang mendatangkan kerajaan Tuhan. Mordekai hidupnya sudah diambang kematian seharusnya. Karena sebelum orang Yahudi dibantai, Mordekai lah orang yang sedang disasar oleh Haman. Yang pengen banget Haman bunuh orang itu. Dan malam itu, saudara, hari itu, Haman dan keluarganya bangun satu tiang sulaan, tiang gantungan yang tingginya 50 hasta, 25 meter di dekat istana. Sengaja dibangun. Dan dalam hari-hari itu orang pasti tanya, ini buat apa sih? Gantungan ini buat apa? Dan mereka pasti tahu, oh ini dibangun oleh Haman untuk gantung Mordekai. Dalam hari-hari itu, saudara, beritanya adalah ini buat gantung Mordekai. Ini buat gantung Mordekai. Saudara bayangkan, kalau engkau tiap hari lewat di sebuah tempat dan engkau sedang diomongin, bukan omongan bagus. Cuma satu beritanya, ini buat Mordekai digantung di sini. Betapa stresnya Mordekai dalam hari-hari itu. Karena dia tahu dia akan segera mati, saudara. Tapi tahukah, saudara, Tuhan kita selalu punya cara yang hebat untuk orang-orang yang mencintai, mengasihi dia. Malam sebelum besoknya Mordekai digantung, saudara. Malam itu raja gak bisa tidur. Dia gelisah sepanjang malam. Dan dia berkata, tolong bacakan buku sejarah. Dibuka buku sejarah. Dibacakan semua cerita sejarah di masa lalu. Tidak ada yang menyentuh hati raja. Sampai ada satu cerita yang dibacakan di situ. Ada 2 pengawal pintu yang merencanakan membunuh raja. Tapi hari itu ada satu orang namanya Mordekai yang membocorkan berita itu. Sehingga raja tidak mati. 2 orang ditangkap dan dipenjarakan dan dihukum. Dan hari itu Mordekai menyelamatkan raja. Raja tanya, dikasih apa orang itu? Gak dikasih apa-apa kok. Gak dikasih apa-apa. Raja kaget. Orang yang selamatkan nyawanya gak dapat apa-apa. Memang sengaja, saudara. Tuhan yang buat itu. Sebab Tuhan sedang menunggu waktu yang sangat tepat. Memberikan hadiah terbaik buat Mordekai. Dan tiba-tiba raja berkata, untuk orang model gini yang sangat baik. Yang sudah selamatkan aku. Hadiah apa yang paling tepat diberikan. Dan pada malam itu Haman muncul ke istana. Dan raja tanya, siapa dia? Itu Haman, suruh masuk. Dan dia tanya, Haman, kalau ada orang yang mau dikenan raja. Orang yang dicintai raja. Berjasa buat raja, dikasih apa? Haman berkata, kenakan jubah raja. Naikkan ke kuda raja. Dan arak dia keliling kota. Ngomong, inilah orang yang diperkenan raja. Kenakan jubah raja. Naikkan di kuda raja. Dan bawa keliling kota. Dan raja berkata, kerjakan. Jangan dikurangi untuk Mordekai. Saudara tahu, Mordekai cuma penjaga pintu gerbang. Tapi hari itu, saudara, musuhnya sedang mempromosi dia. Kenakan jubah raja. Bicara lagi mengenai jubah raja. Mordekai orang biasa, saudara. Tapi hari itu dia dikenakan jubah raja. Bicara apa? Kamu akan diangkat tinggi, Mordekai. Naikkan ke kudanya raja, kereta raja. Bicara apa? Promosi.
dinaikkan. Dan yang Tuhan permalukan Haman. Kamu yang lari di depannya dan yang teriak di depan Mordekai. Hari itu saudara, Tuhan mau bicara. Jubah otoritas diturunkan kepada Mordekai. Dia tidak akan digantung, tidak akan. Sebab dia pakai jubah raja. Dia akan diangkat tinggi, bukan diangkat di tiang gantungan. Dan betul saudara, besoknya dia harus digantung. Tapi Tuhan ubah rencana jahat itu. Sebab besoknya justru Mordekai yang dipromosi, Haman digantung di tiang itu. Itu Tuhan. Amin. Dua orang ini hebat. Dia singkirkan semua kerajaan kegelapan. Belum selesai. Waktu Haman digantung dan anak-anaknya 10 orang digantung semua. Hari itu sebenarnya mereka berdua mengerjakan tugas yang belum tuntas. Saudara, ada tugas-tugas yang belum tuntas yang harus dikerjakan di tempat ini. Pendahulu saudara sudah mengerjakan dengan baik, tapi ada yang belum tuntas. Saya dan tim kami di Semarang ada yang belum tuntas yang harus dikerjakan. Saudara, ada apa dengan Esther, Mordekai dan Haman hari itu? Apa yang harus dituntaskan hari itu? Esther dan Mordekai. Kalau kita baca, saudara baca, saya nggak usah bacain saudara. Mereka berdua dikatakan mereka anak Yair, anak Simei, anak Kis. Siapa itu saudara? Itu adalah bapaknya Saul. Jadi artinya Mordekai dan Esther ini keturunan Raja Saul saudara. Siapa Haman? Haman bin Hamedata, orang Agag. Itu adalah Raja Amalek yang dulu menjegal si Saul sampai Tuhan menolak Saul. Gara-gara Tuhan berkata, bunuh Agag. Semua domba-dombanya habisi. Dan Saul tidak kerjakan. Dia tidak bunuh Agag dan dia tidak habisi domba-dombanya. Dengan alasan, aku akan persembahkan kepada Tuhan. Samuel sangat marah. Dan dia habisi Agag. Yang bunuh Agag bukan Saul, Samuel. Ada satu bagian saudara yang tertunda, belum tuntas. Karena hari itu yang harus bunuh Saul gak dikerjakan. Ratusan tahun kemudian, lama setelah itu. Kok bisa ketemu saudara? Keturunannya Saul, Esther, Mordekai. Keturunannya Agag. Si Haman ini muncul kembali. Dan mereka berdua ketemu. Tapi hari itu yang kuat Haman. Mau ngabisin ini sekali lagi. Dia mau jegal sekali lagi. Tapi hari itu Esther, Mordekai. Yang mereka pegang janji Tuhan. Pegang apa yang Tuhan katakan. Dia habisi yang belum dituntaskan. Dia bunuh Haman. 10 anaknya dihabisin. Dan hari itu mereka tuntas mengerjakan. Kita ini adalah pelari terakhir. Betul. Pelari estafet yang terakhir kita. Kalau pendahulu kita waktu lari, tongkatnya jatuh mungkin. Diambil. Pelari berikutnya harus lebih kencang larinya. Sebab kalau tidak bisa kalah. Pelari kedua, kalau jatuhin tongkat, gak apa-apa masih bisa diambil. Terus lari, tapi masih lebih cepat lagi. Supaya gak kalah pertandingan. Pelari ketiga, kalau jatuhin gak apa-apa. Pelari keempat harus cepat-cepat larinya. Tapi pelari yang terakhir, yang keempat, tidak boleh menjatuhkan tongkat. Sebab dialah penentu kemenangan terakhir. Kalau dia jatuhkan, dia bisa kalah. Yang terakhir ini saudara, pegang dengan kuat tongkat itu saudara. Dan lari secepat mungkin, sekencang mungkin. Sampai kau mencapai finish strong. Garis akhir dengan sangat kuat. Kita ini saudara,
pemegang tongkat estafet terakhir yang harus tuntaskan seperti Ester dan Mordekai. Tidak boleh ada lagi yang tidak tuntas. Harus selesai yang ini. Dan dia bunuh Haman dan 10 anaknya. Tuntas, selesai. Itu mereka, orang-orang hebat itu. Selesai Haman dan 10 anaknya mati. Ester berkata, Raja, bisa enggak surat yang dikirim dibatalkan? Sebab bangsaku ini pasti dibunuh. Itu surat isinya bantai, habis semua. Raja berkata, enggak bisa. Aku sudah lepaskan semua surat. Dari Ethiopia sampai India. Dikirim suratnya. Gak bisa. Kecuali kamu buat surat yang kedua. Dan Ester berkata, Mordekai, kau buat surat yang kedua. Mordekai tulis cepat-cepat. Apa isinya yang kedua? Orang Yahudi boleh berkumpul di satu tempat di setiap kota daerah. Pertahankan nyawamu dan habisi musuh-musuhmu. Dan hari itu surat dimeterai dan dikirim ke seluruh wilayah Media Persia. Di semua tempat di mana surat dipasang pada tanggal 13 bulan Adar, habisi orang Israel. Di tempat yang sama ditempel surat yang kedua. Tidak boleh terlambat. Kalau sampai tiba surat yang 14 bulan Adar, terlambat saudara. Sebelum tanggal 13 bulan Adar, seluruh surat-surat harus dikirim ke semua daerah. Tempel di sebelahnya. Yang satu pemusnahan. Yang satu boleh bela diri. Dan habisi musuh. Di semua daerah. Saudara tahu kekuatan dari surat deklarasi itu. Yang ini menakutkan, membuat orang ketakutan, nangis. Tapi surat yang sudah dikirim, Alkitab mencatat. Baca saudara, saya gak usah bacain. Hari itu ada sorak-sorai di antara orang-orang Yahudi di seluruh kerajaan Media Persia. Belum menang, belum. Baru surat ditempel loh saudara. Yang isinya boleh bela diri, pertahankan dirimu, kumpul di satu daerah, habisi musuh-musuhmu. Baru surat itu di antara orang Yahudi di seluruh kerajaan mereka bersuka cita. Saudara tahu, surat kedua yang hebat itu saudara, bukan cuma sekedar kata-kata yang hebat. Tapi Tuhan backup. Deklarasi yang negatif. Di backup kerajaan kegelapan. Tapi deklarasimu yang dari Tuhan. Di backup oleh surga. Amin. Surga backup hari itu. Dan Alkitab mencatat. Ketika ditempel di mana-mana Tuhan bergerak. Sebelum orang Yahudi bunuh musuh-musuhnya. Tuhan bergerak. Memberikan kegentaran yang sangat besar kepada seluruh musuh-musuh orang Yahudi. Waktu ditempel deklarasinya saudara, semua musuh gemetar ketakutan. Saudara tahu, tiap kali kau mengucapkan deklarasi, yang kau ucapkan, tapi jangan sekedar diucapin saudara, percaya dalam hatimu. Apa yang kau ucapkan yang kau pasang, kau percaya dalam hatimu. Itu dahsyat. Sebab bukan sekedar kata-kata firman yang bagus. Surga backup saudara. Saya tuh kaget tuh saudara, ketika Tuhan ngomong pada saya hal ini saudara. Apa yang kamu ucapkan, yang dari firmanku, yang kamu percaya itu. Aku akan backup, karena itu firmanku. Aku akan menggenapi firman itu. Jadi jangan sekedar yang bagus saudara. Percaya dengan apa yang kau ucapkan. Bukan cuma itu. Ketakutan dari Tuhan nyebar ke seluruh daerah itu. Tapi yang kedua, orang-orang bergabung dengan orang Yahudi. Mereka berkata, we stand with you. Kami berdiri di kanan kau, jangan takut. Dan orang-orang yang bukan Yahudi datang pada mereka, bawa pedang, berdiri bersama orang Yahudi. Kami dengan engkau akan habisi musuh-musuh. Saudara, Tuhan itu dahsyat kerja hari itu. Kalau dihitung jumlahnya, orang Yahudi gak seberapa. Tapi kegentaran dan orang-orang yang bergabung dengan mereka membuat hari itu berubah. 13 Adar, hari sial 13, diubah Tuhan jadi hari keajaiban. Hari pembantaian jadi hari kehidupan. Hari kegelapan jadi hari terang Tuhan turun. Hari kematian jadi hari kehidupan.
kesialan jadi keberuntungan. 13 Adar. Orang katakan sial. Tidak. Ada Tuhan di sana. Dan kerajaan Tuhan ada atas media Persia. Dia yang berkuasa dan dia kendalikan bangsa itu. Dia berikan kemenangan besar untuk orang-orang Yahudi. Tiap kali kerajaannya datang, kerajaannya turun, saudara. Dia kerjakan perbuatan-perbuatan besar di tengah-tengah kita. Dalam suasana Purim ini, saudara, saya percaya kerajaannya datang. Kehendaknya jadi atas hidup saudara dan bangsa ini. Orang berkata Indonesia gelap. Betul. Indonesia gelap, saudara. Tapi kalau ada orang-orang yang berdiri buat Tuhan atas bangsa ini, berdiri di bangsa ini, saya percaya terangnya akan datang. Amin. Sebab di mana kerajaan datang, kerajaan Tuhan, semua kegelapan nyingkir. Kerajaannya tidak tergoncangkan. Kerajaan yang kuat kokoh. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan kerajaan itu. Dan kalau saudara berdoa, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Itu akan datang di hidupmu, saudara. Membawa perubahan yang dahsyat. Bukan cuma hidupmu, tapi juga di bangsa ini. Amin. Tutup Alkitab saudara. Kita berdiri sama-sama hari ini. Terima kasih. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu. Di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa, Kau Bapa yang mengasihiku. Kuasamu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencanamu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidup.
kerajaan. Jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Buang semua kehendak kami, Tuhan. Sekalipun kehendak yang paling baik, itu bukan yang paling baik dibanding kehendak-Mu, Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Dan biarkan jadikan kami seperti Ester dan Mordekai. Semua kunci yang Kau taruh di tangan kami dalam hidup kami, kami akan kerjakan membuka yang harus dibuka dengan kunci itu. Kami tahu di tangan setiap ada kunci-kunci yang Tuhan taruh di tangan kami dan di hidup kami. Kami tidak akan kasih ke orang lain, Tuhan. Kami jadi eksekutor-eksekutor itu, Tuhan. Buka semua yang tertutup dengan kuasa dan otoritas. Biarkan semua kami memakai jubah dari mempelai, jubah ratu dan jubah raja. Identitas dan otoritas yang Kau berikan buat kami. Kami pakai itu, Tuhan. Kami pakai, Tuhan. Tidak ada orang yang melepaskan jubahnya. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Dan biar lewat hidup kami, Tuhan, kerajaan-Mu datang, terang-Mu datang. Kami berdoa pada malam ini semua kegelapan dalam hidup kami disingkirkan dalam nama Yesus. Apapun kegelapan dalam hidup kami nyingkir dalam nama Yesus. Malam ini kalau saudara merasa Tuhan ada yang gelap dalam hidupku, apapun saudara boleh angkat tangan di tempat masing-masing. Kita sepakat berdoa kerajaan Tuhan turun dalam hidupmu. Dan tidak lagi kegelapan dalam hidup saudara. Terangnya datang bersinar pada malam hari ini. Bapak disuruh kau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Apapun yang sedang gelap dalam hidup kami dalam hari-hari ini Tuhan. Semoga kegelapan disingkirkan di dalam nama Yesus. Waktu kerajaan-Mu datang, kerajaan terang itu. Hidup kami menjadi terang dalam nama Yesus. Ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Ada mujizat membalikan keadaan dalam hidup kami. Your kingdom come, your will be done. Your kingdom come, your will be done. Turun Tuhan dalam hidup kami. Jadi Tuhan kehendak-Mu dalam hidup kami. Your kingdom come, your will be done. In Jesus' name. Turun dalam hidup kami. Terang Tuhan turun dalam hidup kami. Menyingkirkan semua kegelapan. Terang Tuhan turun dalam hidup kami di dalam nama Yesus. Terang-Mu datang. Dan Kau yang berikan jalan keluar dalam hidup setiap kami. Jalan keluar dibuka Tuhan malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jalan keluar dibuka Tuhan malam ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Bersyukur buat malam ini Tuhan. Buat keajaiban. Dan biar firman ini masuk dalam hati kami dengan sangat dalam. Beri kami pengertian yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Buat malam ini. Kau meteraikan doa kami. Dan firman pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan. Berikan kemuliaan buat Tuhan yang paling baik. Silakan duduk, Tuhan memberkati.